semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Sanusi, asal dari Sampang, Prodi Pendidikan Informatika, Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini, saya akan menjelaskan problem solving tentang pengaruh globalisasi terhadap budaya lokal. Yang pertama yaitu globalisasi dan budaya. Gaung globalisasi yang sudah mulai terasa sejak akhir abad ke-20 telah membuat masyarakat dunia, termasuk bangsa Indonesia, harus bersiap-siap menerima kenyataan masuknya pengaruh luar terhadap seluruh aspek kehidupan bangsa. Salah satu aspek yang terpengaruh adalah kebudayaan. Kebudayaan dapat diartikan sebagai nilai-nilai yang dianut oleh warga masyarakat ataupun persepsi yang dimiliki oleh warga masyarakat terhadap berbagai hal. Globalisasi dalam kebudayaan dapat berkembang dengan cepat. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh adanya kecepatan dan kemudahan dalam memperoleh akses komunikasi dan berita. Namun, hal ini justru menjadi bumerang tersendiri dan menjadi suatu masalah yang paling krusial atau penting dalam globalisasi, yaitu kenyataan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dikuasai oleh negara-negara maju, bukan negara-negara berkembang seperti Indonesia. Terkait dengan seni dan budaya, seorang penulis asal Kenya bernama Ngugi Wa Thiong'o menyebutkan bahwa perilaku dunia barat, khususnya Amerika Serikat, seolah-olah sedang melemparkan bom budaya terhadap rakyat dunia. Yang kedua yaitu perubahan budaya dalam globalisasi kesenian yang bertahan dan yang tersisihkan. Perubahan budaya yang terjadi di dalam masyarakat tradisional yakni perubahan dari masyarakat tertutup menjadi masyarakat terbuka. Dari nilai-nilai yang bersifat homogen menuju pluralisme nilai dan norma sosial merupakan salah satu dampak dari adanya globalisasi. Komunikasi dan sarana transportasi internasional telah menghilangkan batas-batas budaya setiap bangsa. Kebudayaan setiap bangsa cenderung mengaruh kepada globalisasi dan menjadi peradaban dunia, sehingga melibatkan manusia secara menyeluruh. Misalnya saja, khusus dalam bidang hiburan massa atau hiburan yang bersifat massal. Makna globalisasi itu sudah makin terasa. Sekarang ini, setiap hari banyak film-film di TV yang menayangkan dari negara-negara maju seperti Amerika, Korea, Jepang, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu pengaruh globalisasi terhadap budaya bangsa. Arus globalisasi saat ini telah menimbulkan pengaruh terhadap perkembangan budaya bangsa Indonesia. Perkembangan 3T, yaitu transportasi, telekomunikasi, dan teknologi, mengakibatkan berkurangnya keinginan untuk melestarikan budaya negeri sendiri. Budaya Indonesia yang dulunya ramah tamah, gotong royong, dan sopan berganti dengan budaya barat, misalnya pergaulan bebas. Hal lain yang merupakan pengaruh globalisasi adalah dalam pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sudah lazim di Indonesia untuk menyebut orang kedua tunggal dengan bapak, ibu, pak, bu, saudara, dan anda, dibandingkan dengan aku dan kamu. Kemudian yang keempat adalah tindakan yang mendorong timbulnya globalisasi kebudayaan dan cara mengantisipasi adanya globalisasi kebudayaan. Dengan demikian, kesenian rakyat semakin tidak dapat mempunyai ruang yang memadai untuk perkembangan secara alami dan natural. Karena itu, secara tidak langsung, kesenian rakyat akhirnya menjadi sangat tergantung oleh model-model pembangunan yang cenderung lebih modern dan rasional. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak dapat dikehendaki terhadap keaslian dan perkembangan yang murni bagi kesenian rakyat tersebut, maka pemerintah perlu mengembalikan fungsi pemerintah sebagai pelindung dan pengayom kesenian-kesenian tradisional
tanpa harus turut campur dalam proses estetikanya. Kontak budaya ini memberikan masukan yang penting bagi perubahan-perubahan dan pengembangan-pengembangan nilai-nilai dan persepsi di kalangan masyarakat yang terlibat dalam proses ini. Sehingga untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap perubahan-perubahan diperlukan pengembangan-pengembangan yang bersifat global namun tetap berdirikan kekuatan lokal atau etnik. Selama ini, pembinaan dan pengembangan kesenian tradisional tersebut bukannya berkembang dan lestari, melainkan semakin dijauhi masyarakat. Dengan demikian, tantangan yang dihadapi oleh kesenian rakyat cukup berat, karena pada era teknologi dan komunikasi yang sangat canggih dan modern ini, masyarakat dihadapkan kepada banyaknya alternatif sebagai pilihan, baik dalam menentukan kualitas maupun selera. Untuk menghadapi hal-hal tersebut, ada beberapa alternatif untuk mengatasinya, yaitu meningkatkan sumber daya manusia bagi para seniman rakyat. Selain itu, mengembalikan peran aparat pemerintah sebagai pengayom dan pelindung. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata dan bahasa yang kurang tepat. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.